Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ska Fauzan dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari awal beliau lahir sampai beliau mendapatkan wahyu pertamanya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada peristiwa di mana Raja Abraha, raja yang berasal dari Yaman, kesal melihat Ka'bah yang selalu ramai orang di situ, yang selalu orang berbondong-bondong datang ke situ untuk melakukan ibadah menyembah berhala, terus melakukan perdagangan besar-besaran di sana. Raja Abraha kesal melihat hal tersebut, lalu memanggil tentara gajah pasukannya. Nah, tak lama dari situ Raja Abraha pun datang ke Ka'bah bersama tentara gajah yang sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, pas Raja Abraha dan tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang segerombol burung ababil yang membawa batu api dari neraka. Lalu ditimpukannya lah batu api ini kepada Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Nah, setelah ditimpukan, pasukan gajah dan Raja Abraha tewas di tempat. Tak lama dari peristiwa tersebut, Nabi Muhammad lahir ke dunia. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir, Allah menyuruh atau memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membukakan pintu surga. Nah, saat dibukakan pintu surga, tiba-tiba keadaan bumi menjadi damai, tentram. Pokoknya keadaannya itu sangat benar-benar damai. Saat Nabi Muhammad lahir, bayi itu sangat bercahaya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, memang sudah diprediksi dari nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya bahwa akan lahirlah seorang Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayah kandungnya yang bernama Abdullah. Jadi pas Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim. Jadi cuma bersama ibunya doang. Nah, karena kebiasaan atau adat budaya di saat Nabi Muhammad lahir, jadi setiap bayi tuh harus punya ibu susu jadi setiap bayi tuh harus punya ibu susu ke orang-orang ke wanita-wanita yang ada di desa tersebut. Jadi saat itu Nabi Muhammad lahir, dicarikanlah ibu susu. Nah, di situ nemu seorang wanita yang bernama Halimah. Nah, saat Nabi Muhammad disusui oleh Halimah nih, dibawa ke desa tersebut, tiba-tiba keajaiban terjadi. Desa tersebut mengalami sesuatu yang baik. Nabi Muhammad tuh berdampak baik kepada desa tersebut. Tiba-tiba tanahnya menjadi subur, terus ternak-ternak di situ tiba-tiba beranak terus, berkembang biak terus. Jadi ibu susunya ini, si Halimah ini jadi senang gitu kepada Nabi Muhammad. Jadi Halimah menganggap Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Nah, setelah beranjak usia, Nabi Muhammad pun menginjak umur 4 tahun. Nah, pada saat umur 4 tahun, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk membelah dadanya dan mencuci hatinya. Nah, habis itu setelah umur 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah. Setelah ditinggalkan, Siti Aminah berpesan untuk Nabi Muhammad dititipkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu seorang orang yang besar di kaum Quraisy. Jadi banyak orang kaum
orang yang berada di kaum Quraisy itu segan kepada Abdul Muthalib. Nah, pas umur 8 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh kakeknya, lalu diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Abu Thalib pamannya ini mengajarkan caranya berdagang, menggembala. Akhirnya setelah umur beranjak remaja, Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, yang berarti karena Nabi Muhammad itu orangnya dapat dipercaya, setiap kata-kata itu selalu jujur. Jadi beliau diberi gelar Al-Amin. Setelah umur 25 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke negeri Syam, membawa dagangan dari seorang janda yang mulia, janda yang suci yang bernama Khadijah. Nah, setelah membawa dagangan ini ke negeri Syam selalu dijual, dagangan yang dibawa Nabi Muhammad itu ternyata untung berkali-kali lipat gitu. Nah, mendengar hal tersebut, teman seperjalanan Nabi Muhammad yang bernama Maisarah menceritakan kepada Khadijah kalau dagangannya itu laku berkali-kali lipat karena dijual oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah mendengar hal tersebut senang, terpukau gitu. Akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad. Nah, tak lama dari situ mereka berdua pun menikah dan dikaruniai 6 anak. Nah, setelah umur 40 tahun Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Gua Hira untuk merenungi keadaan pada saat itu, yang keadaannya memang benar-benar jahiliyah, keadaan bodoh pada saat itu. Banyak orang-orang yang melakukan syirik, menyembah berhala. Jadi di Gua Hira Nabi Muhammad merenungkan. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi di situ Nabi Muhammad mendapatkan surat wahyu pertamanya berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.